Halo, kembali bersama saya Kusma Angeles Nurat. Di sini saya akan mereview jurnal tentang perlindungan dan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anak yang disusun oleh Ibu Dr. Trini Handayani SAMH. Diterbitkan di Jurnal Mimbar Justisia volume 2 nomor 2 edisi Juli-Desember 2016. Beberapa waktu yang lalu, penduduk Indonesia dikejutkan dengan berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi pada lembaga pendidikan yang notabene merupakan lembaga yang sangat dipercaya untuk membantu karakter anak yang berbudi luhur, serta sebagai harapan orang tua demi masa depan akademik anaknya. Kasus yang terjadi di luar lembaga pendidikan pun sangat mencengangkan dengan korban lebih dari 100 anak yang dilakukan sodomi oleh seorang yang sudah dikenal secara baik oleh korban dengan iming-iming hadiah yang tidak seberapa serta ancaman agar perbuatan tersebut tidak dilaporkan kepada siapapun oleh korban kekerasan seksual tersebut. Korban maupun keluarga serta menunda laporan ke pihak yang berwajib karena kekerasan seksual tersebut dianggap sebagai aib keluarga, sehingga jatuh korban yang sangat banyak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, termasuk di Kabupaten Cianjur. Penanganan yang komprehensif dimulai dengan kebijakan pemerintah dalam membuat kebijakan untuk mencegah dan melindungi anak sebagai korban kekerasan seksual. Apabila pelaku kekerasan seksual tersebut berusia antara 14 tahun sampai dengan kurang 18 tahun, dimungkinkan dilaksanakan diversi asalkan perbuatan yang dilakukan mendapatkan sanksi pidana kurang dari 7 tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual perlu ditambah dengan ketentuan pada Undang-Undang Peradilan HAM, mengingat bahwa dampak kekerasan seksual akan melekat seumur hidup dan mempengaruhi masa depan anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Apabila pelaku mempunyai masalah pada libido atau kelainan seksual atau hiperseksual, dapat dilakukan pemandulan secara kimia serta diasingkan untuk sementara waktu sampai pelaku sembuh dari penyimpangan seksual yang menimpa pelaku. Sekian dari saya, terima kasih.